Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Nah, pada hari ini perkenankan saya Isnanur Afifa akan menjelaskan mengenai teknologi dan peralatan kesehatan keselamatan kerja. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk memahami secara luas tentang teknologi, alat-alat kesehatan, dan keselamatan kerja termasuk cara penggunaan dan perawatannya. Nah, sebelum video ini berlanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan, berdoa tidak dibatasi. Oke, selanjutnya. Nah, saya akan membacakan submateri yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kesehatan dan keselamatan kerja, yang kedua pengertian alat pelindung diri, yang ketiga jenis alat pelindung diri, yang keempat penggunaan alat pelindung diri, yang kelima perawatan alat pelindung diri, dan yang terakhir yaitu teknologi alat-alat kesehatan keselamatan kerja di berbagai bidang atau profesi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kesehatan keselamatan kerja? Nah, ini terdapat beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama itu menurut Rifai dan Sagala, itu mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja itu hal-hal yang mengarah pada kondisi fisiologis baik fisikal maupun psikologis para pekerja yang disebabkan dari lingkungan yang ada pada perusahaan. Nah, sedangkan menurut Widodo, kesehatan dan keselamatan kerja itu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para pekerja yang ada dalam sebuah institusi maupun yang berada di lokasi proyek. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebuah hal yang dirangkai dan diusahakan untuk terciptanya suatu kondisi suasana kerja yang memiliki tingkat keamanan yang baik dari resiko kecelakaan yang dihasilkan dari pekerjaan baik secara fisik, mental, hingga emosional. Nah, sehingga para pekerja itu merasa mendapatkan perlindungan yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan pemeliharaan moral. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pengertian APD. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu APD? Nah, APD itu nggak hanya di tenaga kesehatan saja ya teman-teman, ternyata ada banyak nih. Nah, pengertian dari APD atau alat pelindung diri itu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, jadinya itu APD itu merupakan perlengkapan yang wajib ya digunakan pada saat melakukan pekerjaan sesuai dengan potensi dan resiko kerja yang dihasilkan untuk menjaga keselamatan para pekerja itu sendiri dan orang-orang sekelilingnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis alat perlindungan diri. Nah, ternyata tuh banyak ya macamnya dari jenis alat pelindung diri itu. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang perlindungan diri, itu terdapat jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Nah, fungsi pelindung kepalanya itu untuk melindungi dan menjaga kepala dari benturan, pukulan, dan hantaman maupun keruntuhan benda tajam maupun berat. Nah, yang kedua, alat pelindung telinga. Yaitu fungsinya itu untuk menjaga telinga dari tekanan dan suara bising. Nah, yang ketiga itu ada alat pelindung mata. Nah, berfungsi untuk melindungi dan menjaga mata dari radiasi, bahan kimia, maupun hantaman benda keras dan tajam. Yang keempat ada alat pelindung pernapasan. Nah, fungsinya itu untuk melindungi dan menjaga pernapasan dari gas, uap, debu, ataupun udara yang tercemar dan bersifat racun maupun korosi. Nah, yang kelima itu ada alat pelindung tangan. Nah, itu berfungsi untuk melindungi dan menjaga tangan dari cairan kimia, cuaca ekstrim, benda berat dan tajam, maupun kontak listrik. Nah, yang keenam ada alat pelindung kaki. Nah, itu bertujuan untuk melindungi dan menjaga kaki dari benturan atau tusukan materi yang tajam dan keras, zat kimia, gulungan kawat yang berarus listrik, lantai yang licin, dan suhu yang ekstrim. Nah, yang ketujuh itu ada alat pelindung ketinggian.
Nah, itu berfungsi untuk menahan gerak pekerja supaya tidak terjatuh maupun terguling dari ketinggian. Nah, yang terakhir ada alat pelindung tubuh. Nah, fungsinya itu untuk melindungi dan menjaga tubuh dari panas, dingin, bahan kimia maupun minyak, pelumas atau oli. Oke, selanjutnya yaitu mengenai penggunaan APD. Nah, ternyata APD itu ada cara penggunaannya masing-masing ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada pelindung kepala. Nah, APD-nya itu untuk digunakan dalam keadaan seperti yang pertama ada kegiatan dengan bahaya dari benda tergantung, bekerja di kolong atau di tambang, pekerjaan di sekitar tangga. Nah, yang kedua yaitu pelindung telinga. Nah, itu dipakai ketika terdengar suara bising atau keras yang dapat membuat kerusakan pada gendang telinga. Yang ketiga, ada pelindung mata. Nah, kegiatan yang memerlukan APD mata itu seperti saat bekerja pada peleburan logam, bekerja menggunakan bahan atau cairan kimia yang membuat iritasi maupun luka, melakukan pengelasan dengan intensitas yang tinggi, menggunakan uap atau gas bertekanan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada pelindung tangan. Nah, APD-nya itu digunakan pada saat melakukan pekerjaan dalam keadaan dingin, memakai mesin yang mengandung bahan kimia, kegiatan di luar ruangan dengan cuaca tidak kondusif, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada pelindung kaki. Nah, APD-nya itu digunakan pada saat kondisi ekstrim, pekerja kelistrikan dengan resiko tersetrum atau terbakar, aktivitas yang berisiko, dan lain sebagainya. Nah, yang keenam ada alat pelindung tubuh. Nah, itu digunakan pada saat kegiatan yang berhubungan dengan bahan kimia, kegiatan di luar ruangan dengan cuaca yang ekstrim, aktivitas bekerja di luar ruangan yang memerlukan penglihatan oleh lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perawatan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri itu harus mendapatkan perawatan secara teratur ya teman-teman. Nah, supaya tahan lama, semua APD itu harus dipelihara karena akan digunakan secara terus-menerus selama berada di lingkungan kerja atau pada saat bekerja. Nah, perawatan APD itu untuk menjaga kesehatan pemakai berikutnya dari kemungkinan yang dapat terjadi disebabkan oleh pengguna terdahulu memiliki penyakit menular. Bahkan nih, saat APD milik kita sendiri pun kita sebagai pemiliknya tuh harus tetap menjaga kebersihannya. Nah, salah satu tindakan pemeliharaan yang harus ditaati dan disiplin adalah dengan penyimpanan yang baik dan teratur. Tempat penyimpanannya itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Harus yang memadai dan tertutup rapat. Tempat penyimpanan APD-nya itu dianjurkan untuk memberikan obat anti serangga. Nah, berikut itu ada panduan cara pemeliharaan APD dalam tabel berikut ya teman-teman, bisa dibaca nih. Nah, ada full body hardness, cara pembersihannya, dan cara penyimpanan yaitu ya teman-teman aktivo. Terus ada hard health, safety belt, support belt, respirator, masker, terus kacamata pelindung, sumbat telinga, sepatu pelindung, sarung tangan kain, sarung tangan karet, sarung tangan kulit, velvet. Nah, yang terakhir ada safety Google atau pelindung mata. Oke, selanjutnya yaitu mengenai teknologi alat K3 di berbagai bidang. Nah, ternyata tuh ya teman-teman, kesehatan dan keselamatan kerja itu dapat diterapkan di berbagai bidang pekerjaan. Nah, beberapa akan saya jelaskan. Yang pertama itu di perkantoran. Nah, dalam pekerjaan kantor, terutama sekretaris, itu memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi seperti komputer, laptop, telepon, dan lain sebagainya. Nah, agar kesehatan pengguna komputer tidak terganggu, maka dibutuhkan kenyamanan dalam menggunakan komputer. Nah, kenyamanan yang dibutuhkan itu meliputi kenyamanan keadaan user maupun hardware. Untuk dapat nyaman di depan komputer itu harus memiliki posisi yang benar. Nah, ada prinsip K3 dalam perkantoran. Yang pertama,
posisi duduk yang benar di depan komputer, posisi mata pada layar komputer, dan yang terakhir yaitu posisi tangan pada keyboard. Nah, yang pertama itu ada posisi yang benar di depan komputer. Nah, seperti gambar tersebut ya teman-teman. Kepalanya itu harus tegak, bahu harus rileks, hidung tegak, posisi monitor sejajar dengan kepala, tangan sejajar dengan lengan bawah, tata letak meja itu harus nyaman, posisi kaki ditopang dengan support head, ada alas duduk yang empuk, terus posisi monitor itu harus berada dalam jarak kurang lebih dari sepanjang jarak tangan pada mata. Nah, yang kedua itu ada posisi mata pada layar komputer. Nah, posisi matanya itu harus sejauh 40 sampai 75 cm dengan posisi tengah layar berada kira-kira 15 sampai 20 derajat di bawah mata. Nah, yang ketiga itu ada posisi tangan pada keyboard dan mouse. Nah, seperti pada gambar tersebut ya teman-teman. Nah, penggunaan keyboard itu dengan meletakkan pergelangan tangan dan jari itu segaris dengan lengan bawah, atau untuk memberikan rileks pada otot dan tendon yang ada pada tempat tersebut. Nah, sedangkan posisi tangan pada mouse itu pergelangan tangan dan jari sejajar dengan lengan bawah. Hal ini tuh untuk menghindari terjadinya kekakuan otot dan tendon. Oke, bidang selanjutnya yaitu mengenai kesehatan atau tenaga medis. Nah, APD yang digunakannya itu ada Google atau kacamata, terus masker medis. Nah, masker medisnya itu berupa masker bedah dan masker respirator. Ada face shield, overall, full cover, sarung tangan bedah. Terus yang ketiga yaitu dalam pekerjaan pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran itu memerlukan helm full guard, terus fireman shoes atau baju tahan panas, sepatu pelindung, sarung tangan pemadam kebakaran, masker respiratory double screen. Terus yang keempat itu industri migas atau minyak dan gas. Nah, itu APD yang digunakan itu ada perlindungan kepala, perlindungan mata, perlindungan pendengaran, perlindungan tangan, perlindungan kaki, pakaian pelindung atau torso. Nah, seperti gambar tersebut ya teman-teman. Bisa dilihat tuh. Nah, oke, udah masuk slide terakhir nih. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, itu kesehatan dan keselamatan kerja atau KKK itu diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, ledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Dalam K3 itu terdapat alat pelindung diri atau APD, yaitu kelengkapannya itu wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Nah, penggunaan APD itu disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan. Oke, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.